mudah dalam perawatan serta murah dalam biaya perawatannya. Mulailah dengan ayam yang berumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak rumahan. Jumpa lagi bersama kami Ternak KNB. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara memulai ternak ayam kampung agar mudah dalam perawatan serta murah dalam biaya perawatannya, teman-teman. 2 tahun yang lalu, teman-teman, saya memulai ternak ayam bangkok ini dari 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina, teman-teman. Berjalannya waktu, teman-teman, akhirnya ketemu pasar dan saya pun menambah 1 ekor lagi indukan ayam bangkok. Sebelum saya mencapai di titik ini, teman-teman, dulu saya mengalami beberapa masalah dalam memulai beternak ayam kampung. Menurut saya, hal ini perlu saya bagikan agar teman-teman tidak mengalami apa yang saya rasakan, teman-teman. Jadi kesalahan saya itu memulai ternak ayam dari indukan, teman-teman. Sebelum lebih lanjut, saya mohon dukungan terhadap channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut, teman-teman. Mengapa saya katakan salah memulai ternak ayam dari indukan? Karena berbicara memulai ayam dari nol, teman-teman, pastinya kita tidak punya persiapan kandang, pakan, dan lainnya. Hanya terbawa nafsu akan cerita manis keuntungan serta kemewahan yang sebenarnya itu semua bisa menjadikan beban kita, teman-teman. Memulai ternak ayam dari indukan, teman-teman, pasti nantinya teman-teman akan kerepotan dalam perawatannya. Kenapa? Karena saya dulu membeli indukan ini dari berbeda tempat peternak, teman-teman. Dan akhirnya saya satukan di kandang, itu ayam-ayam bertengkar. Dan saya pun akhirnya membuat kandang seadanya dan tidak jelas ukuran serta fungsinya. Nah, hal ini membuat boros modal dan waktu, teman-teman. Karena pada akhirnya kandang dibongkar dan membuat ulang. Masalah satu ini belum selesai, datang lagi masalah, teman-teman. Yaitu ayam sudah mulai bertelur. Karena kita belum tahu ilmunya ataupun teorinya, jadi saya tidak beraktivitas di kandang ketika ayam saya ini sedang masa bertelur, teman-teman. Alhasil, induk-indukan lain pun bertelur di sembarangan tempat. Telur tidak menetas, pecah, karena memang kita belum ada persiapan sebelumnya, teman-teman. Akhirnya anak-anakan pun mulai menetas, teman-teman. Dan semuanya alhamdulillah mati, teman-teman. Sekalipun saya sudah kasih lampu, box dari kardus waktu itu, teman-teman. Pakannya pun sudah pur, teman-teman. Tapi karena kita tidak fokus dalam merawat, kadang telat memberi air minum, kadang lampu lupa dihidupkan, dan akhirnya pun ayam ada juga yang dimakan oleh kucing serta lainnya, teman-teman. Nah, mungkin itu bagian dari kesalahan saya yang cukup menguras energi, teman-teman. Semoga teman-teman tidak mengalaminya untuk memelihara ayam skala rumahan ini, teman-teman. Ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan sebelum memulai ternak ayam, teman-teman. Nah, di sini sifatnya bukan saya menggurui, di sini hanya saran saja, teman-teman. Karena menurut saya tidak ada ahli dalam beternak ayam ini, teman-teman. Untuk pemula baiknya menurut saya yaitu kita membuat kandang terlebih dahulu, teman-teman. Tidak perlu kandang box ataupun lainnya. Cukup dengan membuat kandang plong yang bisa terbuat dari bambu ataupun waring. Ataupun kalau teman-teman ada modal bisa menggunakan permanen dengan menggunakan bata, teman-teman. Nah, setelah kandang itu selesai, teman-teman, mulailah dengan ayam yang berumur 2-3 bulan. Karena mengapa? Ketika ayam ini sudah ada di kandang, teman-teman akan lebih sering berada di lokasi peternakan, teman-teman. Dan teman-teman sambil berpikir dan menata di mana tempat yang pas untuk meletakkan kandang ayam bertelur, kandang box, serta kandang lainnya, teman-teman. Nah, pada ayam berumur 2 bulan ini, teman-teman, ayam sudah tidak membutuhkan kandang box yang diberikan lampu penghangat
Dan juga ayam sudah bisa memakan pakan alternatif yang bisa teman berikan dari sisa limbah rumah tangga ataupun tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, teman-teman. Jika pakan gratis ini masih kurang, teman-teman cukup mencampurnya dengan dedak padi. Pakan ini sudah sangat cukup, teman-teman, untuk ayam tumbuh berkembang, serta limbah rumah tangga kita pun termanfaatkan dengan baik tanpa terbuang sia-sia. Pada masa ini pula, teman-teman bisa membuat kandang untuk ayam bertelur nantinya, dan juga kandang box serta kandang yang teman-teman inginkan. Ditata dengan baik agar teman-teman tidak malas bermain ke kandang, teman-teman. Dan teman-teman bisa menyiapkan pakan apa yang akan dipakai nanti untuk ternak ayam ini, teman-teman. Seperti saya dulunya berinvestasi tumbuhan yang mudah ditanam dan tidak repot dalam perawatannya, teman-teman. Seperti daun kelor yang sangat baik untuk ayam dan juga bisa tumbuh di tanah yang minim nutrisi sekalipun, teman-teman. Tapi perlu diketahui, teman-teman, ayam tidak cukup dengan diberikan daun saja karena kandungan serat cukup tinggi, kurang baik untuk ayam. Perlu ditambahkan dedak padi ataupun bahan lainnya, teman-teman. Nah, di saat ayam kita sedikit inilah kita bisa mulai mencari tempat penjual bahan baku pakan, teman-teman. Bisa langsung dari pabrik ataupun di toko-toko terdekat. Coba teman-teman beli sedikit demi sedikit untuk mengetahui harga dan kualitas bahan baku itu. Setelah teman-teman mendapatkan bahan baku, belajarlah dari sedikit ayam ini, teman-teman, untuk membuat pakan alternatif yang baik dan tidak repot dalam mengolahnya, karena biasanya sifat pakan alternatif yaitu mudah rusak dan nutrisi kurang cocok untuk ayam bila kita berikan langsung, teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar membuat pakan fermentasi dengan racikan yang benar dan juga cara kerja yang cepat agar tidak merepotkan kita meracik pakan setiap hari nantinya, teman-teman. Saya sudah buatkan racikan serta cara membuat pakan fermentasi, teman-teman. Yang terakhir, teman-teman, pastinya kita menginginkan keuntungan dari beternak ini. Menurut saya, mulailah menjual ayam ini ke dapur kita sendiri, teman-teman, dengan mengalihkan modal kita membeli ayam di pasar untuk kita gunakan sebagai modal pakan. Dan ada beberapa trik dan tips sebenarnya, teman-teman, agar kita bisa panen ayam kampung ini setiap bulan dengan full pakan alternatif serta menghindari waktu panen di harga murah, teman-teman, demi meningkatnya keuntungan kita yang bisa memberikan sesuatu yang baik untuk kita juga, teman-teman. Mungkin saya akan bahas di lain video, teman-teman. Dan tips memulai ternak ayam kampung dari nol ini saya cukupkan dulu, teman-teman. Jika ada kata-kata dan saran saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa bagikan ke yang lain. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video, teman-teman.